Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Rivaldi dengan NIM 181410228 dari kelas SI 51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah IT Security, dosen pengampu Ibu Maria Ulfa. Terkait tugas ujian akhir semester yang dimana tugasnya dalam bentuk video presentasi. Tugasnya adalah menjelaskan jurnal yang sudah dibuat dari tugas ujian tengah semester sebelumnya. Baiklah, langsung saja masuk ke slide pembahasannya. IT Security, keamanan komputer dikenal juga dengan sebutan Cyber Security. IT Security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Kasus kejahatan, keamanan sistem informasi, studi kasus Bank BRI. Kerangka berpikir, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 studi kasus, bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Dengan adanya teknologi informasi dapat menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan efektivitas serta efisiensi di dalam melaksanakan pada suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi di Indonesia pada era globalisasi Revolusi 4.0 ini sangat pesat. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi, karena harus tersedia 3 pilar, yaitu relevan, tepat sasaran atau kepada orangnya, timelines, tepat waktu, dan akurat, tepat nilainya atau akurat. Sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola orang-orang, hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data atau komunikasi dan database, basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang bentuk organisasi. Tujuannya untuk menghasilkan sebuah informasi dengan kata yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Bab 1 pendahuluan, masih di bab 1 pendahuluan. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Jaringan komputer terbagi menjadi jaringan area lokal atau local area network (LAN), jaringan area metropolitan atau metropolitan area network (MAN), dan jaringan area luas atau Wide Area Network (WAN). Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Adapun tujuan dari jaringan komputer agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (servis). Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien,
dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Dengan terhubungnya jaringan komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan security hole yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. Ini sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan kenyamanan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit tidak nyaman untuk mengakses sesuatu informasi. Sistem keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Bab 2 Pembahasan. Pentingnya keamanan informasi. 1. Teknologi komunikasi modern yang membawa beragam dinamika dari dunia nyata ke dunia virtual. 2. Kurangnya keterampilan pengamanan yang dimiliki oleh pemakai. 3. Untuk menjaga objek kepemilikan dari informasi yang memiliki nilai ekonomis. Keamanan informasi security digunakan untuk mendeskripsikan non-komputer dan non-komputer, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Manajemen keamanan informasi. 1. Mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. 2. Mengidentifikasi risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. 3. Menentukan kebijakan keamanan informasi. 4. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Jenis-jenis ancaman dalam perangkat lunak yang berbahaya. 1. Virus. 2. Worm. 3. Trojan horse. 4. Adware. 5. Spyware. Tujuan keamanan informasi. 1. Kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi dan data informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. 2. Ketersediaan tujuan infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. 3. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Risiko keamanan informasi. 1. Interruption, yaitu data dan informasi yang berada dalam sistem komputer yang dirusak dan dibuang sehingga menjadi tidak ada atau menjadi tidak berguna. 2. Interception merupakan ancaman terhadap secret, yaitu orang yang tidak berhak mendapatkan akses informasi dari dalam sistem komputer. 3. Modification merupakan ancaman terhadap integritas, yaitu orang yang tidak hanya berhasil mendapatkan akses, melainkan juga dapat melakukan pengubahan terhadap informasi. 4. Fabrication, adanya orang yang tidak berwenang meniru atau memalsukan suatu objek ke dalam sistem. Bab 2 Pembahasan. Macam-macam pengendalian. Yang pertama, pengendalian teknis. Pengendalian teknis merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dilakukan melalui 3 tahap. A. Identifikasi pengguna. B. Autentikasi pengguna. C. Otorisasi pengguna. Pengendalian yang kedua, pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan
praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian fisik. Pengendalian fisik merupakan peringatan yang pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Perkembangan seterusnya menghasilkan kunci-kunci yang lebih canggih, yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan. Pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya yang bab 3, studi kasus. 1. Tahun 2017, Internet Banking diterbitkan oleh kasus pembobolan Internet Banking milik Bank BRI. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. 2. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan memungkinkan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan tulis situs internet banking BRI. Seperti klikbri.com. 3. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs palsu tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs palsu tersebut. Hal ini murni dilakukan oleh atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klik, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BRI tersebut. Bab 3, studi kasus Stephen Haryanto yang kelima. Stephen Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Stephen ini disebut sebagai hacking. Stephen dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker. Yang keenam, hal-hal yang dilakukan Stephen antara lain scan sniffer dan password cracker. Karena perkara ini kasus pembobolan internet banking memiliki bank BRI sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain. Bab keempat, kesimpulan. Jadi dapat dikatakan apa yang dilakukan Stephen secara etik tidak benar karena tindakan yang dilakukan Stephen mengganggu privasi pihak lain dengan hanya bermodalkan keingintahuan dan uang sejumlah kira-kira $20 guna membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet banking BRI palsu serta pemalsuan situs internet banking BRI dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. BRI menggunakan internet banking yang dapat dipakai pengambilan keputusan atau yang disebut decision support system, di mana data para nasabah yang bertransaksi serta aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database milik
BRI secara privasi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun disalahgunakan karena internet banking tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan baik bagi nasabah maupun pihak BRI. Solusi: adanya cyber law dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. 3. Penggunaan Enskripsi untuk meningkatkan keamanan pengguna enskripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan. Saran: segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global cyber crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang terakhir, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum. Akhir dari slide. Baiklah, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari tugas ujian akhir semester dari mata kuliah IT Security. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.